Kita sebelum mulai seperti biasa kita doa dulu ya. Kita doa mohon Tuhan berikan kita terang juga kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini. Bahkan kami yang hadir ada Ella, Herlin, Lisa, Mak Maria, diriku juga mungkin teman-teman yang akan bergabung. Tuhan rahmatilah kami masing-masing. Di tempat kami juga Tuhan, di tempat kami ada keluarga, yang mereka boleh mendengarkan kabar sukacita oleh firman-Mu ini. Tuhan dalam kitab Lukas, kami kembali menjadi orang-orang muda yang menyadari dan memerlukan ya kami akan diri-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, firman-Mu kembali menjadi terang bagi kami. Tuhan terima kasih kami berdoa. Amin. Oke. Kita bersyukur ya, kita akan lakukan pembacaan ini Lukas 15 ya. Karena itu kita baca ini dulu ya, subjudulnya, nanti sama-sama gantian ayatnya. Karena cukup banyak ya, 30 ayat. Kita baca satu orang 2 ayat ya. Setelah itu nanti akan ada sharing atau tanya jawab juga ya. Amin. 15 mengungkapkan kasih yang menyelamatkan dari Allah Tritunggal terhadap orang-orang dosa. A. Melalui perumpamaan seorang gembala yang mencari domba. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia ditemukan? Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. B. Melalui perumpamaan seorang perempuan yang mencari dirham. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9, kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. C. Melalui perumpamaan seorang bapak menerima anaknya. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Amin. Oke, si Tuhan. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sorry kok ayat berapa ya? Sekarang 19. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Amin. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Amin. Ayat 7. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, yang karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Oke. 32 ayat ya, kita sudah baca porsi hari ini. Maka aku akan buka ayat 1, nanti teman-teman ada mau share atau tanya silakan. Kita lihat ya, di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 sub poin ya. Yaitu apa? Perumpamaan seorang gembala yang mencari domba, lalu seorang perempuan yang mencari dirham, ya juga seorang bapak yang menerima anaknya. Nah, ini semua adalah apa? Kasih ya, kasih yang menyelamatkan dari Allah Tritunggal terhadap orang-orang dosa. Nah, menurut sekalian, jika kita sadari bahwa hari ini kita semua adalah orang dosa, maka sungguh kita bersukacita karena Tuhan terus mencari. Tuhan tidak pernah meninggalkan satupun dari kita. Tapi terkadang kitanya sendiri ya, manusianya sendiri yang meninggalkan Allah. Yang meninggalkan kawanan ya, kalau di perumpamaan pertama dibilang ya, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sasat itu sampai ia menemukan. Nah, kadang ya kita menjadi orang yang satu ini ya. Jadi domba yang satu ini yang nyasar ya sendirian. Nah, sehingga Tuhan perlu mencari. Tapi terkadang kita juga nggak mau dicari ya. Kita makin lama makin jauh gitu ya. Nah, ini menandakan apa? Kasih Allah tidak terbatas. Nah, terkadang kita sering bertanya pada Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, bagaimana ini? Situasiku begini, gini. Tapi pernah nggak kita sadari bahwa ternyata kita yang menjauhi Tuhan? Nah, terkadang kita mungkin sulit untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ketika sudah dalam situasi, kita malah salahkan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan? Kenapa Engkau malah
membawa aku sampai situasi seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, maka Tuhan benar-benar mendambakan kita kembali padanya. Ya, ketika Ia menemukan kita, ya, ketika Ia menemukan satu domba yang sesat itu, Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Jadi sekali lagi, marilah ya kita sama-sama belajar, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, kita sandar Dia, kita terus tinggal dalam ya naungannya. Ya, memang kita bagus ya kalau menjadi yang 99 juga. Kita nggak pernah tersesat, kita nggak pernah jatuh ya. Tapi kita kalau yang ke-99 ini kesalahannya apa? Tidak pernah bertobat. Ya. Nah, sekarang kapan terakhir kali kita bertobat? Kapan terakhir kali kita menjadi orang yang mengakui dosa? Dosa apa sih? Ya mungkin kita nggak sadar dosa yang kita lakukan. Kita juga nggak sengaja mungkin ya. Tapi pernah nggak kita mengakui setiap hari? Setiap malam sebelum istirahat kita berdoa, Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, aku berdoa supaya ya kesalahanku, pelanggaranku Engkau ampuni. Ya kita perlu berdoa demikian, sehingga kita tidak menjadi sesat di antara yang 99 ini. Memang 99 adalah baik ya, tidak sesat. Tapi karena tidak bertobat, tidak perlu pertobatan, maka kita kesulitan. Nah, kemudian ya jadi ayat 8 ya, lalu ayat 11 sampai 32 yang menceritakan bagaimana sebenarnya Tuhan juga mendambakan kita seperti seorang perempuan ya. Sini semua perempuan ya. Mencari, kalau perempuan tuh cari teliti banget ya. Katanya ini barang di mana? Bisa ketemu. Ya, itu kan biasanya. Nah, artinya apa? Bagus ya sikap seperti itu. Nah, tapi kalau sikap seperti itu hanya secara jasmani, maka sulit juga Tuhan untuk bekerja. Ya, karena apa? Kita harus menemukan juga teman kita atau siapapun itu, ya, entah keluarga, entah sahabat, yang mungkin tidak secara rohani, kita temukan mereka. Kita juga betul-betul bersuka cita kalau kita sudah bisa kontak mereka, kita bawa mereka ke dalam ya perhimpunan ya, dalam doa, ya, sehingga mereka juga diselamatkan. Nah ini, ya, jadi hubungan antara dirham ya juga si pencari. Jadi maka terkadang kita menjadi dirham, kadang kita juga menjadi perempuan itu. Nah maka teman-teman sekalian, malam ini telinga kita adalah telinga yang berbahagia yang bisa mendengar firman ini. Sekali lagi, marilah kita sama-sama memperbarui ya bagaimana ya kita mungkin pertama kali beroleh selamat. Wah Tuhan, aku ingin baca Alkitab, aku ingin menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Ya, tapi sekian lama sudah beroleh selamat, mulai lama-lama pudar. Tapi itu semua perlu diperbarui ya, sama seperti pisau. Kalau tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, ya akan menjadi tumpul. Nah, maka kita juga perlu demikian. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita perlu belajar untuk apa? Mengasah diri kita. Ya, berbicara tentang firman kepada teman, ya, berbicara firman kepada orang tua, ya. Ini ya adalah langkah bagaimana kita tidak lagi hilang atau tersesat. Amin ya. Oke, demikian aku mungkin sampai di sini dulu ya karena waktu. Ada lagi teman-teman yang mau share atau bertanya? Ya, nanti kalau masih ada waktu aku akan simpulkan sedikit. Dari Ella, Lisa, atau Herlin ada? Saudara-saudari, saya menikmati ayat bacanya ayat 1 sampai 4. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 4-nya, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak menemukan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Memang ini ayat yang sangat baik juga. Maka kita perlu mempraktekannya. Ya. Kita mencari teman kita bawa kepada Tuhan, kita doakan namanya. Mohon Tuhan juga membantu kita menemukan mereka. Amin. Terima kasih Lisa. Lagi dari Ella atau Herlin? Cukup?
Kalau aku sih di ayat 20. Jadi ayat 20, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau yang di sini yang aku dapat sih dari ayat ini, jadi kayak diingetin lagi, kita tuh sebagai manusia yang kenal sama Tuhan harus punya kayak rasa belas kasihan gitu. Mungkin bagi orang-orang sekitar kita, ataupun dari orang terdekat kita gitu, entah keluarga terdekat ataupun sahabat ataupun yang lainnya gitu. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Oke ya, sangat penting juga ayat yang sangat baik, yaitu belas kasihan. Oke, puji Tuhan. Lagi, Ella? Sudah cukup? Amin. Kalau aku terjamah di bagian anak yang hilang ya. Hari ini maksudnya aku ngerasa terkadang kita juga menjadi anak-anak yang hilang ya. Kayak kita justru memilih untuk pergi gitu dari kelimpahan Bapa kita di surga gitu. Kita memilih ke tempat lain. Padahal saat kita pergi di sana kita ya kelaparan, kekeringan, kehausan. Tapi puji Tuhan malam ini kembali diingatkan ya bahwa tinggal di dalam rumah Bapa, tinggal bersama menikmati kekayaan Bapa itu sungguh limpah ya. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar, kita cukup diam di dalam menikmati semuanya gitu. Amen. Amin. Puji Tuhan ya. Betul, Ella. Ya, kita ya terkadang aku juga menjadi orang yang kabur ya. Limpahan Bapa ya sama seperti anak yang bungsu ini. Tapi sekarang ya kita juga perlu sadar bahwa ketika kita sudah bersama-sama dengan Bapa, ya, artinya adalah 180 derajat ya. Bagaimana anak sulung ya juga ternyata salah paham sama bapaknya ya. Jadi sekali lagi memang ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, ya kita harus menikmati benar-benar persekutuan dengan Tuhan, ya, juga mengambil kesempatan untuk bisa berjumpa ya dengan Tuhan ya, setiap saat. Ya, jangan lagi kita malah bilang, oh Tuhan itu yang baru selamat malah lebih enak gitu ya. Bagaimana mereka hidupnya dapat ini, dapat itu, berkat ini, berkat itu. Tapi teman-teman, berkat sejati adalah Kristus. Ya. Kalau kita tidak dapatkan Kristus, meskipun kita dapatkan semua, maka itu sebenarnya adalah sia-sia. Ya. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Ya, ketika nanti Tuhan datang kelak juga, Dialah yang menjadi pahala kita. Ya. Jadi sekali lagi, mungkin firman ini sering kita dengar dari dulu ya, kita sekolah minggu ya, kita dalam masa-masa kecil ya, bahkan remaja, pemuda pun kita sering dengar firman ini berulang-ulang. Tapi bagaimana menjadi aplikasi atau pengalaman kita, yaitu adalah ya kita baca, kita doakan ya, kita betul-betul alami. Tuhan, aku nggak mau sampai hilang, aku juga nggak mau sampai kekurangan kasih meskipun aku bersama dengan Tuhan. Ya, jadi meskipun kita dalam hidup gereja, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita juga nggak bisa nikmatin ya bagaimana ya bersama-sama dengan Bapa. Ya, dia malah bilang tadi ya sangat tidak baik juga. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Artinya apa? Kan dia syirik ya. Nah ini juga sangat tidak baik. Moga kita sedari muda menyadari hal ini. Yaitu apa? Tadi kita 3 perkara, kita betul-betul tidak menjadi tersesat, ya, tapi kita terus-menerus memiliki hati yang mau bertobat. Yang kedua, kita mau mencari teman kita juga mau menjadi orang yang ditemukan, ya, kita betul-betul setia datang pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan dan juga tidak menjadi orang yang apa? Di dalam rumah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka sekarang ya, jika ada kesempatan, marilah kita akui setiap kesalahan, pelanggaran, dan datang pada Tuhan ya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, meskipun pengalaman kita mungkin, Tuhan, ini kan kampus tugasku banyak ya, juga ada pekerjaan yang harus aku jalani gitu ya. Di rumah juga aku harus ada ini, ada itu. Gimana Tuhan aku bisa doa? Gimana aku bisa baca Alkitab? Ya, Tuhan pasti akan sediakan jika kita apa? Mau.
Jika kita damba dan rindu. Ya, sekali lagi itulah damba, rindu dan mau. Ya, moga Tuhan menguatkan, Tuhan menjamah setiap kita. Ya, marilah ya sama-sama tiap hari ada persekutuan, baik pribadi maupun bersama-sama seperti ini ya. Amin. Oke, kita sampai di sini, kita doa. Adakah yang mau mewakili kita untuk berdoa malam ini? Men, aku bantu dalam doa ya. Amin. Terima kasih Tuhan, Dikau adalah Bapa kami yang terus membuka tangan-Mu untuk kami. Ketika kami bertobat, Dikau terus menyambut kami. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah Bapa berikan, telah Bapa sediakan buat kami. Juga berkati setiap kami yang ada di sini, supaya kami terus datang kepada Bapa, menikmati diri-Mu, juga terus datang kepada firman sebagai penguat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Haleluya. Oke, demikian ya bacaan kita malam ini.